kembali di Q&A. Saya mau break dulu ya. Saya mau serahkan untuk sesi kali ini pertama kali ke Gian dulu nih. Silakan Gian. Siap. Sebagai sutradara saya malam ini Gian. Oh wow. Dan ada apa nih challenge untuk Pak Manoj? Jadi kalau kita lihat tadi Mami Nunung kan tadi mempromosikan dirinya, katanya murah Mami Nunung ya. Murah. Nah ini mumpung ada Pak Manoj, kita langsung pengen lihat acting Mami Nunung. Tapi lawan mainnya adalah Pak Manoj sendiri. Bukan sutradara, bukan produser. Bukan. Biasa kan Pak Manoj kan nentuin, wah Reza Rahadian, Deva Mahendra. Kali ini saya yang nentuin. Dan kamu jadi Pak Manojnya begitu Mas? Ya jelas dong. Ada contohnya nggak ada? Ada contoh, kita jadi Mami Nunung. Ini Kita putarkan dulu ada ya. film yang akan kita putarkan. Aku ada satu project. Ini project rahasia. Gede banget nilainya. Dan project ini dilaksanakan di Turki. Karena ada urusan diplomatik di sana, mereka minta aku untuk nyediain satu alat. Ini tuh udah ada buktinya di depan kamu, nih ya. Ini buktinya aku udah print capek-capek buat aku kamu. ngerti. Enggak, bentar, kamu nggak dengar. Bentar. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Oke. Jadi dia Pak Manoj jadi Aris, Mbak Nunung jadi Kinan gitu. Oh ya, Pak Manoj nanti menggantikan Reza Rahadian dan Mami Nunung jadi hordeng yang tadi. Jadi kan ada, jadi diam aja nih gitu. Oke, silakan Mami Nunung dan Pak Manoj di tengah. Ini jebakan Batman. Ya, dieksplor aja. Perlu kertas. Arahannya apa dari Perlu kertas anggaran tadi nggak? Iya ini. Jadi Pak Manoj harus memeragakan Aris, dialognya bebas. Mami Nunung pokoknya ekspresi Mami Nunung ya. Ekspresi. Enggak, ini bukan tadi kan kalau dilihat kan itu kan disakitin. Ini kan lebih kayak setan kan Mami ya. Diarahin. Pak Manoj ngeles. Ngeles. Ketahuan salah tapi tetap ngeles. Karena kunci dari laki-laki adalah walaupun ketahuan nggak pernah bilang iya. Ya, oke. Oke, siap semuanya? Pak Manoj, Mami Nunung. Iya. Kamera standby. Audio standby. Saya nggak standby. Ya. Siap semuanya? Kamera roll. Action. Kenapa Mas? Kenapa dia? Mau ngomong apa? Ya ngomong apa yang kamu lakukan? Ya saya ngomong apapun pasti salah. Kamu nggak bakal percaya saya. Nggak mungkin saya percaya. Saya bawa bukti. Ini sudah saya print. Bukti? Mana? Apa ini bukti? Bukti? Jadi kamu lebih percaya bukti daripada saya? Iya dong. Saya percaya Ini bukti dong. lebih percaya dari saya. Kenapa mesti Kapadokia? It's my dream, Mas. It's my dream. Apa ya? It's my dream. Tadi ngomong apa, Mami? Enggak. Ngomong apa? It's my dream. Tunggu. Tadi kan kalau Arisnya Pak Manoj, kalau Arisnya Gian, Mami Nunung ekspresinya gimana? Coba sekarang enak aja nyuruh Pak Manoj doang. Coba Pak Manoj sekarang sutradaranya Pak Manoj. Fungsi asli nih Pak. Kok mual ya, Mi ya? Ayo, tahu harus bikin apa? Kamu jadi Kinan, Aris enggak? Oke, Aris, Kinan, ngeles. Ngeles. Oke, tapi natural aja, jangan lebay ya. Oke. Jadi aku boleh nggak pergi? Pintu keluar untuk kamu terbuka lebar-lebar. Ya, salah aku apa? Banyak, Mas. Ini bukti saya bawa. Kok tangan? Banyak. Baru kali ini aku digambar pakai kaki. Itu menangnya elemen of surprise.
perlakuannya ke Pak Manoj sama Gian berbeda. Ya harus beda dong produser sama Sama security. Pak, nah ini menarik ya. Bapak kan kadang sering muncul tipis-tipis tuh jadi cameo. Kenapa sih harus sebentar Bu ya sekalian aja Pak jadi pemainnya gitu Pas kan? Ipar itu Pak Manoj cameo kan? Iya. Di lift. Iya. Aku nonton 4 kali itu. Oh. Di Lasar juga ya Pak ya? Itu kalau project yang saya benar-benar terobsesi, ayolah udah all in jadi untuk kepuasannya dia. Nah, Bapak tuh kan juga sering tuh punya prinsip dan mengatakan if I want it now, I won't give up. Iya. Maknanya apa itu Pak? Ya, Bapak actually itu pisah, jadi selalu kata-kata saya I want it now. Oh, Jadi apapun now, saya nggak sabar untuk besok 2 jam now. Sama, no Pak, bener. patience ya. Jadi itu now kan attitude itu jadi lifestyle. Now. Jadi kenapa ketawa Pak? Masih membayangkan Pak Nunung nampar Gian ya Pak? Belum pernah kan ngerasain kaki dipunting kan? Ya, nggak ngerasain. Istri yang nggak menghormati suami. Masa muka diinjak-injak? Ini kan. Tangan sama betis sama. Nah, ini menarik ya tadi kan Pak Manoj menyampaikan nggak sabar nih, I want it now begitu ya. Kalau dari si Kak Olga, seberapa penting sih karakter itu membawa sebuah kesuksesan untuk sebuah film kan produser juga ya? Saya kayak mesti banyak belajar ya kayaknya. Secara filmnya baru 1 Pak gitu ya. Dan saya ngelihat juga sebagai karakter memang kayak Pak Manoj ini yang benar-benar cocok jadi produser dan saya harus belajar kan harus lebih tegas, harus apa ya, nggak bisa let go, ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah nggak apa-apa, nggak bisa, harus benar-benar strict gitu. Itu yang saya belajar sih pada saat saya bikin film itu dan sekolah yang sangat mahal ya Pak. Dan tadi ya, Tapi kita harus dedikasi. Ya. Saya selalu bilang bisnis kita, ya bisnis content, filmmaking, producing, itu kayak penghapus rubber. Jadi bisa kita bengkokkan sedikit, tapi kalau terlalu banyak kan pecah karetnya, rubber, penghapus ya. Kalau bank tuh kayak bolpen. Dia nggak bisa dibengkokkan sama sekali, sedikit aja retak. Kita stick istilahnya, pensil. Kalau kita penghapus jadi harus bisa fleksibel, tapi jangan sampai terlalu fleksibel kayak kelepas gitu loh. Jadi prinsip kita, detailingnya semua sangat penting. Jadi elemen itu benar, produser. dedikasi seperti itu kan otomatis ada konsekuensi ya. Yang kami dengar Bapak itu karena saking giat bekerja dan sangat passionate dengan apa yang dilakukan, sehari tidur cuma 3 jam Pak. Ya, Itu yakin, tapi masih terlihat fresh setiap saat begitu loh. Itu gimana ceritanya Pak? Sih, kalau lagi intens ya bisa sampai 3, 4, whatever ya. Jadi tidur pun mimpi. Tapi nggak selalu begitu. Kadang kalau saya udah terlalu ini, saya harus keluar dulu. Konsekuensi terbesar apa yang disebabkan dengan pekerjaan Bapak? Konsekuensi atau efek, dampak di luar pekerjaan tuh apa Pak? Ketika Bapak sibuk bekerja, terlalu sibuk dengan dunia filmnya, itu ada nggak yang dikorbankan dari itu semua? Misalnya keluarga atau mungkin kehidupan sosial? Keluarga enggak, karena mungkin saya enggak quantity tapi quality. Jadi kalau udah nggak quantity-nya nggak dapet, saya kejar quality-nya dan balik lagi saya didukung sama istri saya, itu sangat penting. Social saya ke efek karena lingkungan saya udah kayak di gedung itu aja kebanyakan. Jadi socializing-nya di sana, semua di sana, jarang keluar rumah atau gedung itu biasanya karena aktivitasnya di sana semua. Dan kadang yang saya suka nyesel sama diri saya adalah kalau sampai saya punya kesehatan kena. Ya itu kan aduh nggak ada. Tips merawat kesehatan ala Pak Manoj itu apa Pak? Kalau saya coba Ya itu. Oh gitu ya. Tips kesehatan ya, tips kesehatan. Ya tapi Filmnya benar meledak. juga loh, itu kan psikis itu kan berpengaruh pada fisik. Kalau saya percaya harus, karena kita harus gesit, jadi harus cepat, lincah di bisnis sesuai. Jadi saya melakukan yoga lah, workout, sekarang berenang semaksimal mungkin, cari waktu di sana harus. Kadang meditasi, tapi masih belum ke sana. Maksudnya belum
belum optimal, harus lebih optimalkan lagi. Dan mungkin karena saya cinta sama kerjaan saya, jadi work is not work, tapi work membahagiakan saya, kasih kepuasan adalah vitamin D-nya. Jadi lakukan, dan pasti kesehatan dari makan. Pas lagi ada tamu, entertain baru, kalau nggak makanannya benar-benar ya singkong rebus. Oh, singkong rebus. Tapi di akhir nanti itu Bapak tuh pengen dikenal sebagai sosok yang seperti apa sih, Pak? Saya nggak pikir ke sana, karena saya hanya pikir saya bisa kontribusi terhadap film Indonesia, terhadap negeri ini. Minimal kontribusi saya bisa menginspirasi masyarakat kita. Ya, itu jujur bagi saya itu penting sekali, karena otherwise why we are doing it. Jelas kita semua, saya nggak munafik, oh gue bikin ini bukan karena cari duit atau mau gaya hidup, itu harus jalan. Tapi kenapanya kepuasan saya itu benar-benar bisa menginspirasi film saya. Tapi saya balik lagi, nggak mau buat film yang menggurui. Tapi ada some element kayak bikin Habibie Ainun, itu kan kepuasannya luar biasa. Ada message positif. Ada message, dan banyak film-film pun biarpun di Layangan Putus, itu message-nya lumayan loh. Itu perempuan tegar banget. Dia mau lawan suami begitu, dia mau maafin suaminya masih bajingan. No, enough is enough. Tapi balik lagi ada film yang saya bisa maafin karena ini dia ada alasannya. Dan saya selalu percaya dengan positive energy. Jadi ketemu orang kalau negatif, ini yang paling nggak oke, itu paling no. Kalau sisi negatif ke kitanya jadi mau ketemu orang dengan positivity. Udah berasa ya Pak, Iya. tokoh idola Pak Manoj yang menginspirasi Bapak sampai titik ini tuh? Ya, yang pasti kalau sebagai ini orang tua saya, ayah saya sangat baik sama saya ya. Selalu apapun yang saya mau, never no. Saya nggak tahu dia no ke saya, pasti itu saya berterima kasih ke orang tua saya, ibu saya. Dan kalau dari orang kreatif banyak, tapi yang saya paling kagum, yang saya pengen kerja sama satu orang itu Hans Zimmer. Oh, Hans Hans Zimmer iya. is a music director, dia punya musik is so inspirational. Saya kalau koleksi saya itu Hans Zimmer 70%. Sisanya dia musik lebih kena ke hati saya dan men-charge saya. Sudah pernah terkoneksi atau berkomunikasi? Belum. Film bisa mempengaruhi budaya, tourism. Amerika jago bikin senjata, jago bikin film. Dua-duanya itu senjata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.